Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ba'd. Sorry, absensi dulu. Ada yang izin? Ada yang izin? Ada Mas Iwan dan Indra. Dua tak yang izin. Tapi yang lainnya harus gabung. Mas? Jangan sakit. Izin. Izin. Yang lainnya nggak izin, nggak ada. Berarti yang lainnya dipastikan kalau misalnya ada harus ikut. Kalau nggak ikut menyalahi. Al-Qaidah As-Sadisah Asyarah, kaidah yang ke-16. Ma'ubiha lidururati yuqaddaru biqadariha. Apa yang diperbolehkan karena darurat, maka dibatasi sesuai dengan kadarnya. Artinya dibatasi dengan kadar yang mencukupinya. Nggak boleh lebih, nggak boleh aji, mumpung boleh. Nggak boleh. Jadi sebatas kadarnya. Sekarang kita lanjutkan. Minha diantaranya lau yajuzu, baca la yajuzu, baca taswijul majnuni, la yajuzu, tidak boleh, taswijul majnuni, menikahkan orang gila, aktsaru min wahidatin, lebih dari sekali, lindifa'il hajati biha, lindifa'i al hajati biha, karena memenuhi hajatnya, lindifa'i karena memenuhi al hajati hajat bihanya. Gimana kasusnya? Gak boleh menikahkan orang gila lebih dari sekali karena memenuhi hajatnya, karena telah memenuhi hajatnya maksudnya. Gimana kasusnya? Gimana kasusnya? Jadi menikahkan orang gila sekali saja. Menikahkan orang gila sekali saja. Karena sesungguhnya orang gila kan tidak dinikahkan. Ya. Gimana orang gila dinikahkan? Nanti nggak ngerti anak. Nanti anak dimainin, dikiranya boneka. Lah, makanya Anda nggak ngerti kasusnya gimana? Ada kasusnya apa? Sehingga ketika dinikahkan ya sekali saja. Kan ini kan kaidahnya apa yang diperbolehkan karena darurat, maka lakukanlah sesuai dengan keperluannya saja, kan begitu kan? Nggak boleh aji mumpung boleh, nggak boleh. Sehingga contoh yang sudah kita bahas, tikus itu haram. Tapi kalau ada orang kelaparan dan nggak ada apa-apa yang bisa dimakan kecuali tikus, kalau nggak dimakan, kalau nggak makan nanti mati, maka ambil tikus. Kan haram, ya haram. Tapi kan karena darurat maka diperbolehkan. Tapi sebatas yang mencukupinya. Ya, kalau hanya makan ekornya sudah kenyang ya sudah. Nggak boleh. Kayaknya enak nih. Ini ya sampilnya, nggak boleh. Nah sekarang kasusnya, tidak boleh menikahkan orang gila lebih dari sekali. Karena sudah terpenuhi hajat. Itu bisa membayangkan kasusnya. Jadi kalau menikah orang gila sekali saja itu sudah memenuhi hajatnya. Tidak boleh dua kali.
Anda cuma ingat ada kasus gini aja sih. Gimana? Kalau di tempat saya itu ada orang gila itu memperkosa ibu-ibu sampai memenuhi nafsunya waktu itu. Orang gila memang orang gila. Jadi ada ibu-ibu sendiri di rumah. Nah, orang gila itu tiba-tiba masuk, akhirnya ibu itu diperkosa gitu sama orang gila itu. Terus dinikahkan itu? Nggak tahu itu, nggak ada. Mungkin maksud dari kasus ini untuk hajat dari orang gila itu sendiri. Loh, siapa yang mau dinikahkan orang gila? Orang gila juga. Anda nggak ngerti. Barangkali ada yang tahu kasus sehingga dia dinikahkan untuk kemaslahatan, tetapi ya sekali saja itu sudah memenuhi hajatnya. Karena sesungguhnya orang gila tidak dinikahkan. Nggak ngerti, kasusnya nggak ngerti. Ya. Tapi itu kaidahnya dia paham ya. Cuma kasusnya ini, kok yang ambil contoh begini, nggak tahu. Ini kasus di daerah mana semacam ini? Daerah Sumatera. Ya kalau penulisnya kan orang Sumatera kan Abdul Latif. Ya. Lanjut. Minha diantaranya, idza qulna yajuzu ta'addudul jumu'ati li'usril ijtima'i fi makanin wahid lam yajuz illa biqadri ma yandafi'u falau iddafa'a bi jum'ataini lam yajuz bitsalithi. Idza apabila kulna kita katakan, idza apabila kulna kita katakan, yajuzu boleh ta'addudul jumu'ati berbilangnya Jumatan, berbilangnya sholat Jumat, li'usril istima' karena susahnya berkumpul, fi makanin wahid di satu tempat. Lam yajuz maka tidak boleh illa kecuali biqadri dengan kadar ma yandafi'u apa yang mencukupi. Falau indafa'a jika tercukupi di Jum'ataini dengan 2 Jumat, lam yajuz bitsalisi maka tidak boleh dengan yang ketiga. Jadi misalnya kaumnya luas sekali. Terus masjidnya kecil. Ya, masjidnya kecil. Kalau dikatakan boleh mengadakan sholat Jumat dengan bergelombang, ayo gelombang pertama. Karena kan masjidnya nggak cukup. Mau melebar ke depan juga jalan raya nanti ditabrak. Mau melebar ke samping nggak ada rumah. Ke samping juga rumah. Jadi memang masjidnya kecil, nggak ada melebar, nggak bisa. Seandainya boleh dikatakan dengan gelombang, maka gelombang pertama sholat Jumat, nanti ada gelombang yang kedua, kaum yang kedua sholat Jumat. Akhirnya semuanya sholat Jumat. Jadi diperbolehkannya karena terpaksa. Nah, seandainya sudah mencukupi diadakan 2 kali Jumatan saja, di mana Jumat yang ketiganya sudah diketahui ada tempat yang luas yang mencukupi, maka segera berpindah ke tempat yang luas yang mencukupi. Bukan kemudian kenyamanan, enak di situ aja sudah, kita bikin 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang. Yang penting kita semuanya sholat Jumat. Oh enggak, dibikin 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang atau 5 gelombang, itu karena tidak ada tempat mau lari kemana. Sehingga sholat Jumatnya ta'addudul Jum'ah, berbilang. Nah seandainya 2 Jumat, 3 Jumat sudah diketahui ada tempat yang luas yang mencukupi untuk seluruhnya, jangan dan berkelanjutan. Tapi mumpung nyaman gini, kalau di sini aja bergelombang, setiap Jumat bergelombang, nggak boleh. Ta'addudul Jum'ah nggak boleh.
Ya. Kan di waktu itu diperbolehkannya karena apa? Darurat. Sekarang sudah ada tempat yang luas, sudah pindah ke tempat yang luas sehingga tidak ada gelombang. Jangan bulan-bulan keenakan, sekalian aja nanti jual terima sekalian. Di sini aja kita pakai gelombang, nggak boleh. Jelas? Ini kaidah yang ke-16. Apa kaidah yang ke-16? Ubiha lid-darurati apa? Yuqaddaru biqadariha. Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Antum apa ya? 1 2 3. Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sekarang kaidah yang baru. Al-qaidah as-sabi'ah asyarah. Al-hajatu qad tanzulu manzilatat darurati. Kaidah yang ke-17. Al-hajatu hajat qad tanzulu ya. Bukan qad tanzilu ya, wis enggak apa-apa. Biasanya kan tanzilu ya, nazala yanzilu ya. Ini tanzulu. Al-hajatu hajat qad tanzulu ada kalanya menempati manzilatat darurati posisi darurat. Hajat itu ada kalanya menempati posisi darurat. Kalau yang sebelumnya, apa yang diperbolehkan karena darurat, maka dibatasi sesuai dengan kadar yang mencukupinya saja. Kalau yang sebelumnya, darurat membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang sebelumnya, ad-dararu la yuzalu bidururi. Suatu yang bahagia, suatu yang bahaya tidak dihilangkan dengan satu bahaya yang lain. Yang pertama apa? Ad-dararu yuzalu. Suatu yang bahaya dihilangkan. Ini semuanya berangkat dari hadis apa? Semuanya berangkat kaidah-kaidah ini turunan dari hadis la darara wa la dirara. Enggak ada bahaya dan enggak ada membahayakan. Artinya enggak boleh ada perbuatan yang berbahaya atau hal atau kondisi yang berbahaya dan nggak boleh ada yang membahayakan. Ini nggak boleh membahayakan diri dan nggak boleh membahayakan orang lain. Sekarang apa yang dimaksud? Mari kita lihat contoh-contohnya. Al-hajatu qad tanzulu manzilatat darurati. Hajat itu ada kalanya menempati posisi darurat. Minha di antaranya. Syuriat disyariatkan. Syuriat disyariatkan. Al-ji'alatu sayembara. Wal hiwalatu dan hiwalah. Ji'alah dan hiwalah. Disyariatkan ji'alah dan hiwalah. Ala khilafil qiyasi atas menyelisih qiyas. 5 fil ji'alati wal 5 fil ji'alati terus saja Pak. Minal jahalah. 5 fil ji'alati minal jahalati wa ma fil hiwalati man yabi'ud daina bid-daini li'umumil hajah ila dhalika. Masyaallah. Kita terjemahkan ya. Syuriat disyariatkan, al-ji'alatu sayembara, wal hiwalatu dan hiwalah, ala khilafil qiyas atas menyelisih qiyas.
Lima fil ji'alati, lima. Karena apa fil ji'alati, di dalam ji'alah, minal jahalati, ada kebodohan. Wa ma fil hiwalati, dan apa yang ada di dalam hiwalah, man yabi'ud daina bidaini, ada orang yang menjual utang dengan utang. Ada orang menjual utang dengan utang. Lumumil hajati ila dzalika. Karena umuman hajat kepada yang demikian. Sayembara itu kan sebenarnya membahayakan. Hiwalah juga sebenarnya membahayakan. Tetapi karena keberadaan keduanya suka-suka memang dibutuhkan, akhirnya sesuatu yang berbahaya ini menjadi hajat, menjadi dibutuhkan. Contoh jialah, ini masjid nggak ada azan, beban nggak ada masjid nggak ada azan. Antum sebagai takmirnya mengelola masjid nggak ada azan, gimana ya, nggak ada bisa azan ya, sehingga azan kadang ada kadang enggak, ada juga yang terlambat, terus bikin jialah. Sar layar, siapa yang berkenan jadi muadzin akan kami sediakan satu ruang tempat tidur dengan apresiasi per bulan sekian, dengan fasilitas ini. Yang daftar ada kalanya orang baik dan bisa sesungguhnya orang yang tidak baik. Nah, kan gitu. Kan berbahaya. Ya kalau daftar orang baik, dia nggak ada kesyirikan, dia orang yang jujur, dan yang lainnya. Jadi secara keadaan bisa membahayakan. Tapi memang nggak bisa mendapatkan muadzin kecuali dengan cara seperti ini. Ya, akhirnya dilakukan ji'alah. Baru untuk mengantisipasinya ada orang daftar, diseleksi mana yang benar-benar aman. Nah gitu ya, paling bisanya begitu. Akhirnya mendapatkan siapa di antara yang daftar, dipilih yang benar-benar aman, diinterview dari yang lainnya benar-benar aman. Jadi pada asalnya ji'alah itu membahayakan. Karena nggak tahu-tahunya tiba-tiba datang siapa. Sekarang antum kalau mau nikah, cek and recheck apa enggak? Cek and recheck. Jadi siapa yang mau jadi istriku datang kan enggak? Antum tahu ya, antum tahu dicek. Oh, baik. Demikian pula akhwat. Melalui informasi ada ikhwan, fadhol nadhur kata akhwatnya. Nadhur, setelah nadhur akhwatnya juga melihat apa namanya biodatanya, melihat apa namanya kesehariannya, siapa temannya dan yang lainnya. Kira-kira nanti kalau menjalani hidup bersama dia, nanti masa depannya bagaimana? Dia orang yang penyayang, apa pendendam? Dicek. Kan hati-hati sekali. Lah ini pakai sayembara. Jadi sayembara itu asalnya sesuatu yang membahayakan. Tapi ketika memang tidak bisa ditempuh, contohnya untuk mendapatkan muadzin ya, nggak bisa ditempuh kecuali dengan cara seperti itu, maka jialah jadi sesuatu yang diperlukan. Jelas? Jialah menjadi sesuatu yang diperlukan. Bahkan dalam perkembangannya, jialah itu sesuatu yang biasa. Tapi asalnya adalah sesuatu yang berbahaya. Maka ini contoh sesuatu hajat
ada kalanya menempati posisi satu yang bahaya. Jadi hajat itu ada kalanya menempati suatu hajat itu ada kalanya menempati posisi yang berbahaya. Tapi ya karena memang itu hajat dibutuhkan, ya akhirnya dilakukan. Termasuk hiwalah. Hiwalah itu sebenarnya membahayakan. Hiwalah itu sebenarnya membahayakan. Sekarang gali lubang tutup lubang itu baik apa enggak? Nggak baik ya. Mas Rio, saya utang. Kemudian hampir jatuh tempo. Gimana caranya ya biar nutupin utang? Wah, Mas Andika, tolong utang ya. Nanti tak bayar tanggal sekian. Oh iya, Mas Andika bayar, tapi untuk bayar Rio. Kemudian Mas Andika lagi, mana uang saya? Kan sudah jatuh tempo, ya siap. Tunggu Mas Rio ya. Datang ke Mas Rio, utang. Untuk bayar ini. Jadi gali lubang tutup lubang itu bagus apa enggak? Enggak bagus. Gali lubang tutup lubang enggak bagus, menjadikan orang malas, menjadikan orang tidak produktif, menjadikan orang tidak bekerja, itu kan gitu. Ya. Nah, hiwalah itu bisa berpotensi ke sana. Hiwalah bisa berpotensi ke sana. Tapi ya karena memang suatu hajat, akhirnya hiwalah menjadi sesuatu yang diperlakukan. Hiwalah itu prakteknya begini. Mas Rio punya utang ke saya. Ya. Mas Rio punya utang ke saya. Yang utang siapa? Mas Rio. Tapi Mas Rio punya duit di Bintang. Antum bayangkan. Mas Rio punya utang ke saya. Tapi Mas Rio punya uang di Bintang. Jadi pernah minjemi Bintang. Mas Rio utang ke saya berapa? 20.000. Ingat 20.000 loh. Mas Rio utang ke saya 20.000. Dan Mas Rio juga minjemi Bintang 20.000. Ya, suatu ketika saya datang ke Mas Rio, mau nagih uang saya. Oh iya, gini aja Pak Yasin, saya juga punya piutang ada di Bintang. Atau menagihnya ke Bintang saja ya. Ini namanya hiwalah. Ini hiwalah, boleh. Ini satu yang boleh. Tetapi sesungguhnya hiwalah ini satu yang membahayakan. Jadi orang jual utang dengan utang yang gali lubang tadi. Jadi bisa berpotensi ke sana, ya. Bisa berpotensi ke sana. Jadi membahayakan. Bisa berpotensi ke sana. Jual utang dengan utang. Tapi karena memang dibutuhkan, di mana memudahkan. Pak Yasin nggak usah lagi ke saya lah. Lagi pula kan sama saja. Haknya berapa? Haknya Pak Yasin berapa? 20.000. Saya juga punya piutang di Mas Bintang. Udahlah minta Mas Bintang saja. Boleh memang, boleh. Tapi bolehnya ini, hiwalah ini sesungguhnya asalnya adalah sesuatu yang bisa membahayakan. Karena ini bisa membuka pintu terjadinya gali lubang, tutup lubang. Tapi karena memang diperlukan untuk kemudahan, di akhirnya diperbolehkan. Jelas? Jadi al-hajat itu suatu hajat ada kalanya menempati posisi bahaya. Tapi suatu hajat dan dibutuhkan, akhirnya diberlakukan. Jelas? Jelas apa enggak? Atau kayak pada bingung ngantuk apa begadang? Ngantuk. Begadang? Enggak. Apa konsentrasi? Oh, konsentrasi. Lanjut. Apa bahasa Arabnya utang? Dainun. Apa bahasa Arabnya agama? Dinun. Beda harokat ya. Dainun sama
dinun. Makanya saya kasihan sama orang yang nggak nanya dulu gitu ya. Kan taunya dinun agama ya. Hurufnya kan dal, ya, nun. Mau di Indonesia kan suka-suka orang Indonesia kan orang Indonesia kan kreatif tuh bikin nama ya. Mengindonesiakan kan Arab gitu. Namanya siapa? Ella Konita. Apa maksudnya bahasa Arab ini? Lillahi konitun. Oh, Ella Konita lillahi konitun itu ya. Aku suka-suka gitu ya. Nah, akhirnya ada orang kasih nama anak Dayina. Oh, Dayina. Din agama. Iya, din agama betul. Tapi kalau Dayina udah. Nah, ya. Nah, lanjut. Di rumah bisa jelas, kalau belum jelas ini aja langsung di komen. Nulis komen kalau misalnya kurang jelas ya. Yang di rumah misalnya kurang jelas nanti kita ulang. Ya. Sekarang kaedahnya sudah ditangkap apa belum? Al-hajat itu suatu hajat, ada kalanya menempati posisi bahaya. Tetapi karena itu hajat, ya akhirnya diterapkan. Padahal aslinya berpotensi mendatang yang bahaya. Tapi karena itu hajat, akhirnya diterapkan. Oke? Nah, ala khilafil qiyas. Jadi tidak sesuai dengan qiyas, menyelisih qiyas. Jadi menyelisih qiyas. Misalnya tentang jialah tadi. Jialah artinya apa? Sayembara. Ya. Jialah artinya sayembara. Yang namanya orang mencari tenaga kerja itu kan persyaratannya harus jelas. Apa? Intinya apa? Mencari SDM untuk gabung sama kita itu syaratnya intinya apa? Dua saja. Qawiyun amin. Dalam Al-Quran itu qawiyun amin. Qawiyun itu kuat. Bahasa kita profesional. Amin jujur. Amin terpercaya jujur. Kan begitu. Jelas kan? Nah, sehingga bagaimanapun caranya SDM yang bergabung dengan kita itu nggak lepas dari ini. Pasti mendapatkan yang qawiyun amin. Nah, dengan cara sayembara woro-woro kemana-mana nggak karu-karuan, itu bisa membahayakan. Datang orang-orang yang juga jelas. Tapi memang bisa caranya begitu. Karena yang ada sudah sibuk semuanya. Yang ada nggak bisa. Jadi woro-woro siapa pada datang. Atau untuk orang per orang ya. Nah, akhirnya kan praktek semacam ini menyelisihi kias. Bahwasanya yang diminta aslinya adalah qawiyun amin. Kalau antum mau melakukan semestinya jangan sayembara. Antum bilang ke relasi, ada Mas Fahri. Itu Mas Fahri itu banyak kawan-kawannya yang dia tahu pasti itu. Dengan oh ya, Mas Fahri, tolong satu orang untuk muadzin ya. Oh siap, santrinya banyak 200. Mau milih yang mana tuh? Jadi orang-orangnya jelas kan? Sehingga qawiyun amin. Mereka sayembara. Ini dimaksud dengan al-khilafil qiyas. Nah. Boleh? Ya. Termasuk kita terus terang ya. Untuk tenaga pengajar di rumah belajar, kita lebih nyaman
ketika yang bergabung dengan kita adalah dari Pesma dan dari Wisma. Dan itu sudah mulai kita berlakukan tahun kemarin. Dari Wisma ada ahlan wa sahlan. Tinggal kita perkuat tentang apa namanya wawasan ya, wawasan tentang ke-INF-annya. Karena dari awal sudah ada INF itu apa, lembaga bisnis, INF itu apa, kemudian kita apa namanya perkuat sisi atas kerjanya. Jadi lebih enak karena kita sudah tahu orang-orangnya kan gitu kan, sudah tahu. Nah nanti pengajar yang tahun ajaran ini insya Allah dari Pesma ya Imam Syafi'i insya Allah. Nanti hari Senin biar nyerahin berkas lamaran. Dari Wisma ada 3 nanti insya Allah. Lebih enak, kita lebih tahu anak-anaknya sendiri kan gitu ya. Lebih enak. Dan ini jelas sesuai dengan permintaan asal. Permintaan asal apa? Qawiyyun amin, jelas. Ada kalau misalnya tidak ada, nah sayembara dibuka lowongan dia, iya kan? Siapapun datang, ya kan misalnya seperti itu. Akhirnya sesuatu yang sesungguhnya ada potensi membahayakan dilakukan, oke? Sehingga al-hajatu qad yadzulu manzilatan darurah, oke? Nah, ada orang kita butuh teknisi AC. Kita butuh teknisi AC. Sudah nanya-nanya siapa saja nanya-nanya, nggak ada yang bisa atau nggak ada yang ya sisi waktu atau mungkin sisi skill bukan di situ. Pokoknya nggak ada. Sekian lama nggak ada. Akhirnya buka Ciala, lowongan kerja dibutuhkan tenaga teknisi AC 1 orang dengan ketentuan ini banyak penumpuk. Kita kenal orang-orangnya. Aduh, banyak sekali siapa, saya masih nggak tahu. Kemudian ternyata ada satu ikhwan kita dengar dia nelpon, atau buku lowongan, iya, anak daftar ya sudah antum aja ke sini. Ini nggak tak baca ini, kata buka, karena dia sudah jelas tahu dia, kita tahu persis orangnya. Loh, teknisi AC itu kalau sembarang orang bahaya apa enggak? Bahaya. Teknisi itu masuk ke rumahnya orang. Misalnya kamar privasi yang nggak ada orang masuk kecuali orang yang memang tinggal di kamar itu, dia masuk segala macam, kan bisa bahaya. Nah, dan itu diantara kelebihan servis AC kita, testimoni di mana-mana, udah tenang dah kalau servis AC sama AC Fitra. Kita tinggal aja nggak ada masalah. Kita beberapa kali dengar itu, kita tinggal aja, nggak usah khawatir. Orang harus jujur. Dan kita lembaga dakwah, maka kita benar-benar mendakwakan kejujuran. Dan itu juga kita dapat testimoni. Kita dulu kalau ada problem semacam ini ke teknisi AC yang lain, biayanya pernah sampai hampir 400.000. Sama AC Fitra cuma 80.000. Karena teknisi lain itu suka-suka ganti freon sekian. Dan kita ketika belum saja ganti freon, nggak akan bilang ganti freon. Ternyata cukup dicuci saja, dicuci cuma 50.000. Dan kemudian ada yang ternyata sekedar ganti apa itu murah juga. Sama kita cuma 80, sama sisi lain 400. Jadi ternyata testimoni orang-orang ke kita, jadi kita jadi tahu. Jadi harus kejujuran. Nah kalau dengan sayembara seperti tadi, tahu orang-orangnya? Nggak tahu. Tapi kalau ternyata memang nggak bisa dilakukan kecuali dengan sebenarnya kita lakukan. Jelas? Oke. Lanjut ya. Di rumah ada? Nggak ada. Lanjut. Yubahun nadru ilal ajnabiyati lil muamalati wal khitbati.
yubahu boleh an-nadru nadhar ilal ajnabiyati kepada orang lain, lil muamalati karena suatu muamalah, wal khidbati dan khidbah. Ini sebenarnya contoh yang apa namanya ad-daruratu tubil mahzurat sudah cukup ya. Saya terjemahkan ya, yubahu diperbolehkan. Yubahu diperbolehkan, an-nadru nadhar ilal ajnabiyati kepada orang lain. Jadi orang lain siapa? Bukan mahram. Lil muamalati karena satu muamalah, wal khidbati dan melamar. Ini sebenarnya ini contoh cukup untuk sudah cukup dengan kaidah yang ke-15. Apa kaidah 15? Perkara yang darurat membolehkan, sesuatu yang dilarang ya. Sebenarnya sudah cukup di sana. Tapi dimasukkan ke sini saya tidak tahu. Mas Mirza mau menikah, biar tahu persis apa yang dilakukan. Nadhor. Loh, melihat orang bukan mahram, saudara boleh apa enggak? Enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutbi an-nadrah la tutbi an-nadrata fa inna laka fil ula wa laysa laka fil tsani. Kata Nabi. Jangan kamu ikuti pandangan yang pertama dan pandangan yang berikutnya. Bagimu pandangan yang pertama dan tidak bagimu pandangan yang berikutnya. Jadi kalau misalnya terlewat akhwat, ya sudah, ada akhwat itu. Tapi tetap akhwat, 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 ya. Jadi itu namanya mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Maka terlihat yang awal itu nggak dosa. Tapi kalau akhwat, akhwat, ya. Jadi itu namanya dosa sudah. Dan dalam nadhar kan seperti itu, bukan sekedar sekali melihat, bukan. Tapi melihat terus itu ya, melihat terus, dilihatin terus. Kemudian gantian sana melihat malu gitu, sana yang lihatin, gitu ya. Nanti kemudian pengen lihat lagi, bareng, nanti malu semuanya gitu ya. Nanti kan seperti itu. Oh ya pengalaman kok. Terus apa namanya malu, nanti di sananya utak-utik begini gitu ya. Jadi kan melihat itu ya, apa namanya, lihat gitu, memang pantas, pengen lihat jalannya gitu. Nanti pas masuk ke dalam mau bikin teh misalnya, jalannya segitu, kayak gitu. Gitu ya. Kemarin saya cerita kalau bikin teh kemanisan berarti bagus itu kan. Kan dia kan takut nanti kurang manis. Gimana kalau kurang manis? Tambah gula lagi. Gimana masih kurang manis ya? Tambah gula ya. Nah, jadi nadhar itu sebenarnya nggak boleh, tapi kemudian sudah menjadi kebutuhan. Ya mungkin dimasukkannya seperti itu. Asalnya adalah tidak boleh, tapi kemudian sudah menjadi kebutuhan. Mungkin karena itu ya dimasukkan ke sini karena sudah menjadi kebutuhan. Termasuk melihat karena muamalah. Melihat karena muamalah itu contohnya apa? Dokter. Iya sih kalau bisa dokter laki sama dokter laki, dokter perempuan sama dokter perempuan. Kalau di Saudi karuan, atau di Indonesia nggak selalu bisa. Saya kita kedatangan tamu dari Saudi, sakit gigi, namanya Soleh Al-Qasimi. Sakit gigi nggak karu-karuan, kelenjikan nggak bisa tidur. Kita bawa ke rumah sakit haji. Di rumah sakit haji kita ada relasi. Tolong ya, apa namanya, sekiranya nggak ngantri panjang dan dokternya laki-laki. Oh iya siap. Kita ke sana langsung masuk karena sudah bagi duluan. Yang lainnya pada sakit gigi kita lewatin orang-orang. Dolim sebenarnya ya. Tapi ini tamu. Saya juga bingung juga gitu ya. Lewat orang-orang sebenarnya.
nanti jangan itu lagi. Kemudian dapat dokter laki benar. Begitu saya yang sakit gigi dapatnya perempuan. Susah cari yang laki. Tapi biasanya saya lihat jadwal juga, jadwal itu. Oh laki mas, oh perempuan jalan. Tapi pas satu ketika ya memang adanya perempuan. Ya gimana lagi? Akhirnya kan buka, dipegang-pegang tangannya siapa? Masa? Periksa gigi dipegang-pegang. Gini? Nggak dipegang. Ya menjadi boleh. Karena untuk malah bukan sekedar nadur, dipegang-pegang. Bukan sekedar nadur, dipegang-pegang. Atau mungkin termasuk seorang ibu mau melahirkan. Iya kalau misalnya dokternya wanita, nggak ada masalah ya. Tapi kemudian kalau dapatnya laki-laki, ya itu memang akan begitu. Dan saya pernah nanya kepada kedokteran ya, kalau objin dokternya wanita semua gimana? Gak mungkin. Jawaban mereka nggak mungkin. Karena ada kasus-kasus tertentu yang wanita nggak bisa. Itu berat, butuh orang laki-laki. Oh, sehingga objin juga ada dokter laki-laki. Saya pernah bertanya begitu, kurang lebih jawabannya. Tetapi kita semaksimal mungkin agar seorang ibu yang mau melahirkan dapat dokternya juga wanita, kan begitu. Nah, wanita dengan wanita auratnya sebenarnya mana? Wanita dengan wanita auratnya sebenarnya mana? Wanita dengan wanita itu auratnya sebagaimana auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki itu mana? Di atas pusat sampai bawahnya lutut. Ya itu auratnya laki-laki. Untuk wanita sama wanita auratnya seperti itu. Sesama wanita auratnya seperti itu. Dan ketika melahirkan, apa kemudian tidak lebih dari itu? Aku bisa jawab. Ketika melahirkan, apa nggak lebih dari itu? Ya lebih dari itu. Nggak boleh dong. Ya nggak boleh asalnya. Tapi kan merupakan hajat. Barangkali dimasukkan karena itu sisi merupakan hajat. Makanya masukkan sini. Oke? Nah, meskipun sebenarnya kita mempraktekkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang berbahaya membolehkan sesuatu yang terlarang. Mungkin agak beda juga karena ini masalahnya bahaya. Ini kan bukan masalah bahaya, tapi merupakan hajat kebutuhan. Jadi sebenarnya ya berbahaya sisi hukum betul. Sisi hukumnya kan nggak boleh ya. Tapi menjadi boleh karena merupakan boleh. Ada gimana? Yang pertanyaan masih bingung perbedaan antara kaidah 15 dan 17. 15 sama 17. Saya juga bingung. Enggak, mirip ya. Mirip. Gimana biar nggak bingung ya? Ya makanya tadi saya katakan sebenarnya contoh yang untuk 17 kalau kita terapkan kaidah 15 sebenarnya mencukupi ya. Ya, mencukupi. Tetapi mungkin yang 17 ini bukan darurat yang sifatnya insidentil bukan, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang diberlakukan karena sudah merupakan hajat. Barangkali bedanya di situ. Sehingga yang tadi kita sampaikan ji'alah itu sudah merupakan satu yang kebiasaan. Orang cari karyawan ya buka peluang itu ji'alah. Sebenarnya semacam itu membuka potensi berbahaya. Karena yang tidak berbahaya adalah gimana tahu persis qawiyun amin. Qawiyun amin juga tahu persis. Ya kita pakai relasi. Mas Andika ini punya teman-teman, ada nggak satu orang saja ya? Ada. Kita nyaman karena malah rekomendasi seorang yang kita kenal ya. Tapi semacam itu tidak selalu bisa dan bahkan kebanyakan nggak bisa sehingga seluruh perusahaan buka
lawan kerja. Akhirnya jialah menjadi sesuatu hajat. Ya. Nah, melihat untuk muamalah dan khitbah itu juga bukan karena insidentil, tetapi sudah merupakan hajat. Yang namanya mau menikah ya nador, jadi sudah merupakan hajat. Yang namanya mau nikah ya nador, yang namanya mau disuntik ya yang mau disuntik ya pegang, itu sudah hajat. Nah, ya mungkin bedanya situ ya. Allah alam. Ada lagi? Kita lanjut. Ada lagi? Enggak ada? Antum lemes apa ngantuk atau konsentrasi? Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Memang jadwalnya jam 6. Biasanya kita agak molor-molor. Tapi agak padat habis sini gitu ya. Jadi sampai sini dulu. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa khatibnya hari ini?